Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket wisuda dengan isian uang, coklat, snack, dan bunga yang hanya menghabiskan 4 selofan saja ya. Nah, buket ini lumayan jumbo ya teman-teman. Nah, untuk pembuatannya teman-teman bisa cek di video ini. Yang pertama, ini kita susun dulu ya untuk isian buketnya. Gunanya untuk menentukan ukuran dari lidinya ya. Jadi kita bisa mengatur ketinggian lidi yang kita inginkan. Jadi bisa sesuai dengan isian buketnya. Nah, di sini uangnya jangan lupa ya dimasukkan ke dalam plastik OPP. Di sini saya menggunakan plastik OPP ukuran 7 x 15 cm. Untuk plastiknya teman-teman bisa loh beli di toko plastik ataupun juga bisa cek di link pembelian yang sudah saya tautkan di bawah video ini. Nah, untuk snack coklatnya di bagian belakang bisa kita lapisi kardusnya teman-teman agar lebih aman, tidak mudah patah untuk coklatnya. Kemudian kita rekatkan lidinya menggunakan lem lilin ya. Saya gunakan 2 lidi seperti ini karena coklat itu kan cukup berat ya teman-teman. Nah, kalau udah dipasang lidi seperti ini bisa kita susun pada styrofoam handle buketnya. Untuk ukuran styrofoamnya teman-teman bisa lihat ya di layar. Kemudian untuk ketinggian dari isian buketnya ini, kalau teman-teman ingin mengikuti pola potong yang saya berikan, pastikan untuk ketinggian isian buketnya itu tidak lebih dari 32 cm ya teman-teman. Kemudian ini untuk selofan pertama saya potong, kita sesuaikan ya dengan ketinggian buketnya tadi. Ini saya potong lagi jadi 2 dan saya susun menyilang seperti ini ya. Nah, kalau susunannya itu udah pas kira-kira ya, ini bisa kita kunci menggunakan selotip bening bagian depan dan bagian belakang ya teman-teman. Kemudian untuk bagian bawah bisa kita lipat sesuaikan dengan ukuran handle buketnya ya, dan langsung bisa kita rekatkan seperti ini ya. Ini kita kunci dengan selotip. Nah, kira-kira untuk bagian atas ada space kisaran 5-6 cm ya. Kemudian untuk bagian bawah ini bisa kita rekatkan menggunakan selotip bening. Nah, untuk merek selotipnya saya selalu menggunakan selotip Naci ya. Harganya yang murah tapi kualitasnya nggak murahan ya teman-teman. Daya rekatnya itu kuat banget. Jadi saya berani merekomendasikan jenis selotip ini untuk teman-teman. Lanjut kita ambil untuk selofan yang kedua. Ini kita potong ya. Kita sesuaikan dengan ketinggian isian buketnya. Jarak antara layer pertama dan layer kedua itu kita kasih selisih kira-kira 2-3 cm ya untuk bagian atas. Kemudian ini bisa kita potong dan untuk sisa potongannya nanti bisa kita gunakan untuk layer yang keenam ya, sesuai dengan pola potong yang sudah saya sediakan di pojok kanan atas. Kemudian untuk bagian yang ini bisa kita potong lumayan ya, nanti bisa kita gunakan untuk bagian handle belakang buket. Lanjut untuk layer yang kedua ini saya lipat dengan lipatan single atau lipatan letter L dengan posisi bagian bawah kita serongkan ke atas sedikit ya teman-teman. Kita kunci dengan selotip untuk lipatannya agar tidak terlepas. Nah, selanjutnya tinggal kita rekatkan aja ya. Ini bisa sedikit kita remas ya di bagian belakang. Dan untuk perekatannya itu untuk bagian bawah jangan dibawa ke depan terlebih dahulu ya. Tetap di posisi yang hampir sama dengan layer yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Karena ini untuk isian buketnya itu cukup berat, jadi saya harus berhati-hati ya saat membolak-balikkan isian buketnya ini. Rekatkan juga untuk layer sebelah kanan, usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri sama ya teman-teman, agar nanti buket kita itu hasilnya terlihat lebih cantik, simetris dan rapi ya. Lanjut kita ambil selofan yang ketiga, ini kita potong. Untuk selisih ketinggian antara layer yang kedua dan ketiga tadi saya kasih selisih kisaran 3-4 cm ya. Kemudian untuk sisa potongannya nanti bisa kita gunakan untuk layer yang keempat. Nah, potongan yang ini nanti akan kita gunakan untuk layer yang ketiga ya. Saya potong jadi 2 bagian. Lalu bisa kita lipat dengan lipatan double ya teman-teman. Tapi jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Usahakan untuk bagian yang glossy atau bagian yang halus itu ada di bagian luar ya. Seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya juga sama ya. Kemudian untuk perekatannya ini bisa sedikit diremas ya teman-teman. Dan posisi bagian bawah itu sedikit lebih maju daripada layer yang kedua.
Ini kita balik dulu. Nah, saat membalik itu jemari, telunjuk, dan jari tengah kita itu menahan bagian belakang ya teman-teman. Jadi saat dibalik itu posisi selofannya tidak bergeser ya. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa meremas secara langsung, teman-teman bisa menggunakan teknik ini ya. Jadi kertasnya dikerutkan 2-3 kali ya, baru kita kunci dengan selotip. Setelah itu kita rekatkan dengan posisi yang sama ya, seperti di layer yang kiri tadi ya. Kemudian ini untuk layer yang keempat, kita gunakan sisa potongan dari selofan ketiga tadi ya teman-teman, seperti di pola potong yang saya sediakan itu ya. Dan ini untuk teknik lipatnya juga masih sama, yaitu menggunakan teknik lipatan double seperti ini. Kita kunci dulu ya menggunakan selotip. Lalu ini bisa kita remas dulu atau kita kerutkan. 1-2 kerutan, kemudian kita kunci dengan selotip seperti ini, baru kita rekatkan ya teman-teman. Untuk posisinya itu lebih maju daripada layer yang ketiga, dan usahakan untuk perekatannya itu ada di satu garis pinggang buket ya teman-teman. Jangan semakin lama itu semakin ke bawah ya, jadi usahakan ada di satu garis ya. Setelah di bagian ini rekat, ini bisa kita tambah kerutan ya teman-teman. Kita kerutkan di bagian samping handle buket seperti ini. Lalu sisanya tinggal kita rekatkan ke bagian belakang. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Sudah terlihat gembul ya. Oh iya, sudah sampai di layer yang keempat. Mungkin teman-teman merasa ada yang kesulitan. Biasanya ada beberapa komentar yang merasa kesulitan di bagian teknik lipatan double ya. Ya memang cukup berbeda ya teman-teman untuk lipatannya ya. Memang lebih mudah menggunakan lipatan single atau lipatan letter L. Tapi lipatan double seperti ini sangat membantu buket teman-teman itu terlihat lebih gembul dan lebih bervolume ya. Jadi kalaupun merasa sulit, sebaiknya teman-teman belajar bareng ya, karena di sini kita masih belajar sama-sama ya teman-teman. Kemudian sebelum lanjut ke layer selanjutnya, jangan lupa ya untuk bagian depan itu dikasih kertas tisu terlebih dahulu. Cara lipatnya gampang banget, seperti ini aja. Nah, kalau udah, lanjut ke selofan yang keempat ya, dan ini akan kita gunakan untuk layer yang kelima ya. Ini saya potong jadi 2 dulu, kemudian dari setengah bagian kita potong lagi menjadi 3 bagian seperti ini ya. Nah, saya ambil yang bagian tepi, kemudian ini saya kurangi lagi sedikit. Nanti bisa kita gunakan untuk bagian rok handle buket ya. Dan untuk layer yang kelima ini masih sama juga ya, menggunakan lipatan double seperti di layer yang ketiga, layer yang keempat ya. Cara perekatannya juga sama. Yang penting untuk awalnya itu kita remas dulu, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan ya. Untuk perekatannya ini sudah masuk di handle bagian depan ya teman-teman, kurang lebih 1 cm dari bagian samping. Maaf mungkin tidak terlihat jelas ya, karena tertutup kertas buket ya, maksud saya kertas tisu ya teman-teman. Ini bisa kita rekatkan untuk layer yang sebelah kiri. Nah, jadi sudah di bagian handle depan. Dan untuk sisa potongan bagian tengah tadi nanti tidak kita gunakan ya teman-teman. Dan ini lanjut untuk layer yang keenam, kita gunakan sisa potongan dari selofan kedua tadi ya. Di pola potongannya itu sudah ada keterangannya ya teman-teman. Jadi sisa potongan di selofan yang kedua tadi itu ada tulisan 6 ya, angka 6, berarti itu potongan kita gunakan untuk layer yang keenam ini ya. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya untuk pola potongnya. Pokoknya teman-teman ikutin saja tutorial ini step by stepnya ya. Kemudian untuk perekatan di layer yang keenam ini ya, kita kerutkan dulu, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Nah ini untuk perekatan di handle buketnya kita kerut-kerutkan menyerong ke bagian bawah seperti ini ya. Kemudian bisa kita rapikan dengan cara memasukkan tangan kita ke dalam rongga layernya. Jadi akan membuat layer kita terlihat lebih gembul ya teman-teman. Kemudian ini untuk sisa potongan dari layer yang pertama tadi, ini saya potong dulu ya bagian tengah.
nanti bisa kita gunakan untuk rok handle buketnya. Dan ini bisa kita lipat dengan lipatan single atau lipatan letter L seperti ini dengan posisi bagian bawah rata ya. Kemudian kita kerutkan sedikit, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan tepat di bagian tengah-tengah ya, seperti ini. Kita kasih selotip terlebih dahulu, lalu ini bisa kita kerut-kerutkan ya teman-teman. Kita kerutkan seperti ini, jadi kita kerutkan sedikit demi sedikit sambil kita serongkan ke bagian bawah ya. Nah kayak gini teman-teman. Ini sengaja saya buat slow ya, atau pelan agar teman-teman bisa ya mempraktekkannya ya. Nah seperti ini, lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video tutorial terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial buket ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Nah, untuk setiap layernya ini udah selesai ya teman-teman. Lanjut, ini kita selesaikan untuk bagian handle buketnya. Kita gunakan setengah lembar sisa potongan dari selofan yang keempat tadi ya. Ini saya sesuaikan dulu untuk ukuran selofannya. Kemudian karena ini ada bagian beningnya, ini saya potong saja. Lalu ini untuk perekatannya kita bisa menggunakan lem lilin ya, agar lebih praktis ya teman-teman. Oh iya, sebelum itu ini untuk bagian handle bawah ini mau saya tutup dulu menggunakan potongan selofan dari selofan kedua tadi ya. Jadi untuk pola potong di selofan kedua tadi itu antara angka 2 itu ada huruf H. Nah itu potongan yang kita gunakan untuk penutup handle bagian bawah dan bagian belakang ya. Nah ini untuk bagian depan ini tinggal kita rekatkan aja menggunakan lem lilin agar lebih mudah ya. Selanjutnya ini bisa kita tarik ke bagian samping dan kita rekatkan dengan menggunakan selotip ya agar lebih mudah. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kiri ya. Nah kalau udah kita rekatkan untuk selofan yang sudah kita sisakan ya dari potongan selofan kedua tadi, ini bisa kita kunci dengan selotip dulu agar lebih mudah saat merekatkan dengan menggunakan lem lilin seperti ini. Saran saya untuk bagian belakang itu full menggunakan lem lilin saja ya teman-teman, agar tidak terlihat terlalu banyak selotip ya di bagian belakang. Selanjutnya untuk sisa potongannya dari selofan yang sudah kita gunakan untuk menutup handle buket tadi, ini kita potong, kita sesuaikan ukurannya dan kita gunakan untuk rok handle yang pertama ya. Jadi nanti ada beberapa layer ya untuk rok handle-nya. Dan untuk yang ini kita lipat dengan lipatan letter A seperti ini. Lalu kita rekatkan tepat di bagian tengah-tengah. Agar lebih mudah sebenarnya teman-teman bisa ya merekatkan langsung menggunakan lem lilin ya untuk bagian tengahnya, baru yang ditarik ke bagian samping menggunakan selotip. Nah lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kanan. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk potongan selofan sisa dari layer yang kelima tadi, ini saya lipat dengan lipatan letter L seperti ini saja, karena potongan selofannya cukup kecil ya, jadi tidak memungkinkan saat kita mau melipat dengan lipatan letter A, jadi cukup kita lipat dengan lipatan letter L ya. Lalu ini untuk sisa potongan dari layer yang ketujuh tadi ya teman-teman, ini kita lipat dengan letter A dan ini kita gunakan untuk rok handle yang terakhir ya. Nah kalau udah, ini bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin untuk bagian rok handle-nya agar lebih kokoh dan tidak mudah terbuka gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk step yang terakhir tinggal kita hias aja menggunakan pita satin. Nah di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm ya.
Cara perkatanya seperti ini, jadi bagian samping saya kasih lem lilin terlebih dahulu, baru kita kunci menggunakan maksud saya diikat dengan ikatan mati ya, tapi jangan terlalu kencang ya, karena masih kita dorong ke bagian atas seperti ini. Lalu selanjutnya bisa kita tempelkan untuk simpul pitanya ya. Maaf untuk pembuatan simpul pitanya ini tidak terekam ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa cek di video-video tutorial saya yang lain ya, biasanya selalu saya rekam ya. Kemudian ini untuk bagian bawah agar lebih rapi ya, ini bisa kita gunting seperti ini. Dan sudah jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.